kasus Savage ya. Secara keseluruhan kita ngelihat memang Lunatic juga posisinya oke lah ya. Bisa ngedapetin laningnya dengan sangat baik. Secara head to head dengan seorang Miro juga tadi lumayan menguasai. Dan sekarang kalau ngeliat dari segi highlightnya, perebutan objektif yang terjadi ini dimenangkan oleh teman-teman dari Forsaken dengan effort yang gak terlalu banyak sih aku bisa bilang. Karena dari awal setup mereka udah sangat matang. Ketika mereka mendekat ke area tertentu, mereka udah tahu ini zone outnya kayak gimana, targetnya seperti apa, dan objeknya dulu atau orang dulu. Bahkan ketika mereka pengen dapetin auto turret di area mid lane, mereka nunggu momentum untuk dibuka dulu sama Inoue. Dan setelah itu baru bisa dieksekusi. Walaupun kayak pertama tuh kayak awal-awal damai ya. Ya. Tapi semakin ke mid game kayak semakin krusial gitu. Mood yang akhirnya dipanis terus menerus. Mungkin di game pertama dia nggak kena panis kan. Iya. Dia coba dapetin satu jungle kabur. Tapi di game kedua kayak gak dikasih gitu. Ditempel terus sama SB. Iya, dicari nih sama Randy. Iya, capek sih kalau main assassin terus udah di lock ya ke salah satu pemain, dan akhirnya ketika lordnya udah hadir dari area mid lane, mereka udah nggak punya damage dealer karena yang pertama-tama tumbang adalah Lancelot dan juga Iritel. Berat banget buat bisa mempertahankan kalau misalnya hanya mengandalkan Karakimi berarti. Iya, damage kurang juga ya. Kaisa kan kayak mood itu apa-apa nggak boleh gitu loh sama Randy. Maju dikit nggak boleh. Posesif ya. Iya, tapi memang ya inilah Esmeralda dengan emblem support juga dan Impurage yang membuat kayak tipis-tipis ada damage. Berasa juga tuh lumayan. Mantap ya juga tuh. Apalagi kalau ngelihat dari sisi yang lain untuk Jusin sama Arlott, ini kan mereka juga jadinya sustain juga, meskipun ya karena kan Jusin utility lah, jadi kayak secara damage tipis-tipis aja, dia belumnya nggak perlu damage banget, itu udah cukup. Yang penting dia tanky, sustain di team fight, bisa terus-terusan kasih lantern flare, udah itu jadi bebas banget buat Evo Second ya. Bahkan assistnya juga udah sampai ke angka 9 ya, dengan 2 total point kills. Dan secara keseluruhan item, gapnya kerasa banget 2 kali lipat antara Miro dengan Lunatic. Ya jelas sih, karena memang free farming kan. Yang satunya juga tadi susah banget nyari space. Sementara karena pressure-nya juga sih, semuanya mikirin gimana caranya Mood selamat. Tapi ya akhirnya Moodnya menyerah juga. Ya udah nih, biarin gue sendiri aja, gue cari farming sebisa gue, kalian coba cari farming. Masalahnya 4 yang ditinggal tanpa Mood, damage-nya kurang, gak ada retribution, jadi power objektifnya gak ada. Banyak sekali minusnya. Berat ya untuk di game yang kedua. Pen eliminasinya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan game sebelumnya. Dan ya kita bakal melihat juga ini dia untuk post game ya. Oke, mungkin Rechikanya masih tetap ada di Lunatic ya, dengan farmingnya yang cepat banget tadi.